Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggun. Saya perwakilan dari kelompok 2 pengantar bisnis kelas manajemen F. Di sini saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Fitri Anggun. Yang kedua ada Saidati Nurwaldani. Yang ketiga ada Anis. Yang keempat ada Tufahul Humairoh. Yang kelima ada Farid Ardiansyah. Yang keenam ada Vicky Febriansyah. Dan yang terakhir ada Eka Beril. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis modal bisnis PT Bank Negara Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saidati Nurwaldani dari manajemen F angkatan 2021 kelompok 2 pengantar bisnis. Di sini saya dan kelompok saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai analisis modal bisnis PT Bank Negara Indonesia. Informasi mengenai Bank Negara Indonesia atau BNI. Bank Negara Indonesia atau BNI merupakan bank BUMN atau badan usaha milik negara pertama yang berubah menjadi perusahaan publik setelah sahamnya tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. BNI tercatat sebagai salah satu bank nasional terbesar keempat di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit, maupun total dana pihak ketiga. Pemberian layanan finansial BNI didukung oleh beberapa anak perusahaan, yaitu BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance. BNI memberi pelayanan berupa penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada tingkat koperasi menengah maupun kecil. Analisis modal bisnis Bank Negara Indonesia dengan bab 1, yaitu mengenai lingkungan bisnis. Dalam melakukan sebuah bisnis, tujuan yang utama tentunya memperoleh laba. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis, bank melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan perbankan yang paling sering dilakukan yaitu membeli uang dengan cara mempertemukan uang masyarakat. Kemudian menjual uang yang berhasil didapat dengan cara meminjamkan uang kepada masyarakat melalui pinjaman atau kredit. Bank biasanya mendapat keuntungan dari biaya administrasi dan dari selisih harga atau bunga yang dijual dengan yang diberikan kepada nasabah. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa BNI merupakan jenis bisnis yang berorientasi pada profit. Ketika menjalankan bisnisnya, sebuah bisnis membutuhkan sumber daya berupa modal kapital atau mesin dan alat-alat, serta sumber daya manusia. Dalam bisnis perbankan, sumber daya manusia atau SDM sangat penting, karena bisnis perbankan merupakan salah satu jenis usaha pelayanan. Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan sebuah bisnis perbankan. Sumber daya manusia tidak harus dituntut untuk memahami tentang dunia perbankan, akan tetapi juga paham bagaimana melayani nasabah dengan baik. Bank BNI memiliki metode untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, yaitu dengan menyusun strategi pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, yang menjadi salah satu faktor keberhasilan BNI adalah lingkungan, yaitu meliputi lingkungan sosial, lingkungan industri, lingkungan ekonomi, dan lingkungan global. Lingkungan tersebut menjadi salah satu faktor yang berkesinambungan dan dapat mempengaruhi minat nasabah terhadap kegiatan perbankan, yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap jalannya bisnis di Bank BNI. Analisis model bisnis Bank Negara Indonesia dengan bab 2, yaitu mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Saat menjalankan sebuah bisnis, perlu adanya etika bisnis dan juga tanggung jawab sosial agar kesadaran perusahaan mengenai bagaimana sebuah keputusan yang diambil perusahaan dapat mempengaruhi masyarakat agar dipahami dengan baik, serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. BNI telah memiliki Code of Conduct atau COC yang dinamakan Kode Etik BNI. COC merupakan pedoman internal perusahaan yang meliputi sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan perusahaan maupun insan BNI dalam melakukan bisnis atau kegiatan lainnya.
Maksud dan tujuan dari penerapan kode etik BNI ini diantaranya adalah untuk menyempurnakan pedoman etika bagi seluruh insan BNI. Yang kedua, untuk menilai apakah tiap-tiap individu di dalam perusahaan telah berperilaku sesuai. Yang ketiga, mengidentifikasi standar dan etika dalam perusahaan agar sesuai dengan visi dan misi. Yang keempat, serta diharapkan dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif ataupun juga kerja sama tim yang solid. Analisis model bisnis Bank Negara Indonesia dengan bab 3 yaitu menilai kondisi ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi kuat, total pendapatan relatif tinggi, sehingga jumlah pengeluaran masyarakat juga akan relatif tinggi. Jika keadaan ekonomi kuat, maka perusahaan yang menjual barang dan jasa akan mendapatkan pendapatan yang relatif tinggi juga. Begitupun dengan bisnis perbankan, pendapatan mereka juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi sebuah negara. Kegiatan bisnis yang dilakukan sebuah bank dapat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, meliputi tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan kurs. Inflasi merupakan sebuah permasalahan ekonomi yang terjadi di semua negara, termasuk Indonesia. Saat terjadi inflasi, BNI akan menaikkan harga suku bunga. Hal ini dilakukan agar jumlah uang beredar dapat terkontrol. Kebijakan yang dilakukan BNI ini merupakan kebijakan yang wajib dilakukan oleh semua bank karena merupakan kebijakan dari Bank Indonesia. Jika BNI meningkatkan harga suku bunga, maka semakin banyak nasabah yang menabung, dan nasabah yang mengajukan pinjaman akan semakin sedikit. Analisis modal bisnis Bank Negara Indonesia dengan bab 4 yaitu menilai kondisi global. Bisnis internasional dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan dengan meningkatkan pendapatan atau mengurangi beban. Bisnis internasional PT Bank Negara Indonesia atau Persero Terbuka atau BNI menjadi pembeda utama antara BNI dengan bank lain, karena BNI tidak hanya merupakan bank korporat yang melayani nasabah lokal, akan tetapi juga nasabah lokal yang berkembang menjadi pembisnis global. Keberadaan kantor cabang luar negeri juga memberikan dampak positif bagi Indonesia dalam memperoleh devisa. Kantor cabang BNI di luar negeri telah memperoleh profit yang dapat menjadi sumber devisa baru bagi Indonesia dalam bentuk pajak. Selanjutnya ada analisis model bisnis Bank Negara Indonesia dengan bab 5, yaitu kepemilikan bisnis. PT Bank Negara Indonesia Perseroan Terbuka merupakan bank BUMN yang berubah menjadi perusahaan publik setelah sahamnya tercatat pada Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta pada tahun 1996. Saham yang dimiliki BNI saat ini adalah 60% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun tidak, baik domestik maupun asing. Analisis model bisnis Bank BNI menggunakan bisnis model kanvas. Alexander Osterwalder dan Yves Pickner merupakan pengembang model bisnis dengan pendekatan kanvas. Analisis bisnis model kanvas ini disajikan dalam bentuk visual berupa suatu kanvas lukisan, sehingga memudahkan untuk dipahami oleh pembacanya. Berdasarkan buku berjudul Business Model Generation yang diterbitkan pada tahun 2010 karya Osterwalder dan Pickner, ada 9 elemen yang saling berkaitan, yaitu: pertama, ada value proposition. Value proposition yang diberikan Bank BNI berupa deposit, loans, payment, digital innovation, dan financial institution yang menjadi daya tarik bagi nasabah untuk memakai produk dan layanan Bank BNI. Yang kedua ada customer segments. Value propositions ditawarkan pada nasabah segmen retail dan nasabah segmen corporate. Yang ketiga ada channels. Value propositions didistribusikan melalui channel-channel distribusi Bank BNI, diantaranya yaitu kantor cabang, ATM, call centers, internet, mobile banking, serta melalui website. Yang keempat, ada customer relationship. Tipe hubungan yang dibangun untuk menawarkan produk adalah tipe hubungan personal melalui relationship manager.
Seorang relationship manager menjaga kepuasan nasabah saat merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas perbankan. Yang kelima, ada revenue streams. Pendapatan operasi utama diperoleh dari segmentasi nasabah yang menggunakan produk dan layanan Bank BNI. Nasabah yang menggunakan produk dan layanan Bank BNI dikelola oleh relationship manager terkait. Pendapatan Bank BNI juga berupa interest, fee income, serta commission fee. Yang keenam, ada key resources. Bank BNI membutuhkan karyawan, produk, dan sistem IT. Karyawan atau people menawarkan produk dengan value kepuasan nasabah, sedangkan IT berfungsi mengirim value melalui produk yang ditawarkan. Yang ketujuh, ada key activities. Kunci aktivitas yang dilakukan oleh Bank BNI dalam menjalankan model bisnis ini adalah berupa business banking dan priority banking. Aktivitas bisnis banking Bank BNI berupa sektor industri, funding, lending, dan services. Aktivitas priority Bank BNI berupa layanan Emerald, produk, investasi, asuransi, dan e-banking. Yang kedelapan, ada key partners. Key partners yang dilakukan oleh Bank BNI adalah dengan melakukan kerjasama dengan nasabah dan bisnis partners dengan perusahaan lain. Salah satu contoh partner Bank BNI antara lain adalah Tokopedia. Bank BNI juga melakukan kerjasama dengan beberapa penyelenggaraan event. Yang terakhir, yaitu yang kesembilan, ada cost structure. Struktur biaya operasional dihitung melalui sebuah aktivitas, yaitu penyaluran dana berupa pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah manajemen risiko dan sumber daya utama yang dibutuhkan, yaitu people, produk, dan IT, serta biaya operasional lainnya seperti internet dan channel. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.